Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan chapter 7. Sebenarnya saya akan bisa menjelaskan teori, namun kita akan melewatnya saja karena kalian bisa melihat yang lebih lengkapnya bisa dari Google atau dari yang lain. Kita langsung saja ke praktek program, dan hal yang pertama harus kalian lakukan adalah mengambil file math symbol dari repository Awanga Python Artificial Intelligence Project for Beginner. Kalian bisa mendownload math symbolnya, lalu kemudian mendownload dataset dari HCV2 yang HCV2.bz, lalu kalian ekstraknya. Nanti kalian setelah diekstrak siapkan pathnya karena nanti akan digunakan pada programnya. Lalu kita bisa lihat nomor 1, jelaskan kode program pada blok in 1. Nah, di sini yang di sini nanti ada yang in 1 dan sampai yang terakhir. Sebenarnya saya telah mencoba merannya menggunakan Spider, namun karena resources pada di sini yang lebih tinggi, komputer saya ngehang. Jadi kalian bisa menggunakan Colab. Lalu jika ingin kecepatannya yang lebih tinggi, kalian bisa menggunakan yang GPU atau yang TPU. Nah, kita langsung saja ke yang ini, yang nomor 1, yaitu yang pertama import CSV, yang gunanya itu untuk mengimport library CSV. Lalu from PIL, yaitu PIL itu adalah Python Imaging Library, import image as PIL image. Nah, di sini akan mengimport library image, lalu mengimport fungsi PIL yang nantinya diganti aliasnya menjadi PIL image. Lalu mengimport keras preprocessing image. Nah, di sini kita akan mengimport library dari keras, yaitu metodenya yang preprocessing image, yaitu untuk membuat neural network dari image. Lalu kemudian nanti hasilnya jika di run nanti akan ada tulisan using of TensorFlow backend. Nah, ini jika di run pertama kali akan muncul teks seperti ini. Lalu kita bikin array kosong, yaitu yang pertama namanya img, yang kedua namanya classes. Lalu yang di sini kita akan membuka file CSV menggunakan with open lalu filenya di mana? As CSV file. Nah, di sini nanti kita menggunakan CSV reader, csv.reader, CSV file. Lalu membuat variabel kosong i sama dengan 0. Lalu di sini kan tadi ada datanya. Nah, di datanya tuh dibuat sebuah looping yang for row in CSV reader. Di sini akan jika i lebih dari 0, maka akan dicari image dari file dataset hasil tersebut. Lalu membagi datanya sebanyak 255,0 dibagi image append-nya, lalu menambahkan nilai baru pada img pada row 1, 2 dan dilanjutkan dengan variabel image. Lalu classes append row menambahkan nilai pada row kedua variabel classes, lalu i plus 1. Kemudian yang selanjutnya untuk kode yang ketiga, tadi kode yang kedua, sekarang kode yang ketiga, yaitu import random. Ini untuk mengimport library random yang gunanya digunakan untuk merandomize data. Lalu yang ininya random.shuffle image. Nah, ini ada akan merandomize dari variabel img. Lalu nge-split underscore idx itu untuk membagi variabel jumlah dari data img di ini kan len itu untuk menjumlahkan. Lalu 0,8 itu membagi datanya sebanyak 80% dari banyak data dari IMGS. Lalu train itu IMGS diambil dari data 0 sampai dari data awal sampai data ke yang tadi 80% dari data IMGS 80%. Lalu ini dari 80% ke yang terakhir itu sebesar 20% untuk data tesnya. Jadi data trainingnya ada 80% dan data testingnya ada 20%. Lalu kita lanjut lagi ke in4, lalu import numpy as np. Nah, di sini kita akan mengimport library numpy. Lalu train input nps array, yaitu gunanya membuat variabel train input dengan metode array, di mana membuat array dengan isi row 2 dari data train. Lalu test input, ini untuk mengisi test input dengan metode array, yang mana membuat array dengan isi dari row kedua dari data test. Kemudian yang ini juga sama, kalau yang ini dari row 1, kayak ini dari yang
row 1 juga. Lalu selanjutnya pada in5 kita from sklearn preprocessing import label encoder. Nah, kita akan mengimport fungsi label encoder dari library sklearn. Lalu yang ini juga mengimport fungsi one hot encoder dari preprocessing. Nah, ini sebenarnya bisa dipindahkan ke sini ditambah koma, cuman tidak apa-apa. Lalu selanjutnya kita membuat label encoder itu dengan cara label underscore encoder, label encoder. Lalu integer encoded sama dengan label encoder feed transform classes. Nah, ini membuat variabel integer encoded yang berfungsi untuk mengconvert variabel classes ke dalam bentuk integer. Lalu one hot encoder yaitu sama dengan one hot encoder sparse false. Nah, di sini kita akan membuat variabel one hot encoder. Ini isinya one hot encoder dengan parameter sparse sama dengan false. Lalu integer encoded tree shape. Nah, di sini fungsinya kita membuat sebuah variabel dengan isinya integer encoded dengan jumlah integer encoded sama 1. Lalu one hot encoder feed, jadi kita akan mengconvert variabel integer encoded ke dalam one hot encoder, yaitu nanti dari yang biasanya yang hasilnya macam-macam nanti akan dijadikan data standar, contohnya 0101. Nah, di sini nanti jika di run maka akan hasilnya akan seperti ini. Jika setelah seperti ini kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Lalu di sini ada training input, ini juga sama, ini mengconvert data train output menjadi data 0101. Lalu yang ini juga sama fungsinya, jadi train output, train input, output, test output, sama number classesnya ini menghitung jumlah kelas yang ada pada data kita berupa persen, itu number of classesnya 369. Lalu kita lanjut lagi ke in9. Nah, pada in9 ini ada yang istimewa ya. Nah, jika sebenarnya kalian bisa menggunakan ini apa sih, keras atau TensorFlow kelas. Nah, yang bedanya itu hanya versinya saja. Biasanya untuk kecepatan yang gitu-gitunya itu semakin banyak data berbeda dengan yang lain. Kalian bisa searchingnya saja di Google. Nah, di sini saya menggunakannya, asalnya saya mencoba TensorFlow. Jika kalian mencoba TensorFlow, maka di sini ditambahkan TensorFlow titik keras, TensorFlow titik keras, TensorFlow titik keras. Lalu ditambahkan import TensorFlow jika agar lengkap. Lalu di sequentialnya juga nanti ini fungsinya untuk mengimport library ya. Lalu kita langsung lanjut saja ke in10. Nah, jika kalian menggunakan TensorFlow kelas bukannya keras, maka kalian akan di sini ditambahkan TensorFlow titik keras titik sequential. Nah, kalau yang ini fungsinya sequential itu untuk membuat variabel model. Lalu di sini untuk model add ini membuat ketentuan modelnya dengan ukurannya 3x3. Lalu datanya dari train input. Lalu yang ini model add menambahkan max pooling, lalu convert add menambahkan library convert 32 bit dengan kernel 3,3, lalu menambahkan max pooling juga, flatten, lalu dense-nya drop out dense model compile, lalu di print. Nanti hasilnya akan seperti ini, ada total parameternya sebanyak 1,5 juta. Lalu trainable parameternya ada 1,5 juta lebih. Lalu kita lanjut ke in11. Yaitu dari in11 ini cuman mengimport class callback. Lalu TensorFlow-nya, TensorBoard, itu kita membuat variabel TensorBoard, yaitu untuk mencatat semua log dari kerasnya dimasukkan ke dalam sebuah file gitu. Nanti dimasukinnya ke dalam folder content log minus.sa strip style. Lalu kita lanjut ke in12, yaitu di sini kita akan melakukan training pada model kita. Ini model .fit train inputnya dari tadi, train input dan train output. Lalu dengan batch size-nya 32, epoch-nya 10, var boss-nya 2, validation split-nya 0,2. Yang tadi kan datanya dibagi 80 sama 20. Nah, di tesnya validation split-nya tadi yang 20%, jadi 0,2. Callbacks-nya
Ini untuk mencatat logsnya, masukkan ke TensorBoard yang tadi telah kita sebutkan. Lalu skornya, model evaluate, test input, test output, variablesnya 2, lalu di print hasilnya seperti apa. Nanti jika di run, nah ini cukup lama ya karena ini jika saya nyoba run nanti munculnya lama lagi. Nah di sini contohnya aja, ini ada 37 second, 36 second. Nah ini aja ada 30. Contohnya kita bulatkan aja jadi 30 second. Nah 30 second dikali 10, nah kan 300. Nah ini aja udah pakai Google Colab gitu. Kalau misalnya pakai komputer itu dia saya bentar. Nah ini ya saya 162 second, bandingin saja ini lamanya. Lalu kita lanjut ke int13. Nah int13 ini sama import time. Nah ini time itu berfungsi untuk pas ini di run nanti dia langsung ngecatat waktu ke berapa. Lalu bikin array kosong result, lalu kita bikin looping dengan ketentuan konvolusinya 2 dimensi 1,2. Lalu for den size-nya sekian, 128,256. Ini dropout itu membuat looping memangkas masing-masing data dengan ketentuan 0%, 25%, 50% atau 75%. Lalu kita bikinnya tadi bikin model baru sekuensial. Nah, jika kalian pakai yang TensorFlow, kalian menggunakan TensorFlow /sequential. Lalu for i range con 2v count. Nah, ini membuat looping variabel i dengan jarak dari hasil konvolasi yang tadi. Lalu if i sama dengan 0, ini jarak jika i sama dengan bobotnya 0. Lalu model add con 2d ini untuk menambahkan metode add variabel dengan model konvolasi yang tadi yang sama kayak seperti di atas. Ini sama model add konvolasi max pooling juga ditambahkan max pooling. Model add flatten memberubah feature gambar menjadi satu dimensi vektor. Lalu model add dense size menambahkan metode dense untuk pemadatan data. Untuk ukuran dense ditentukan dengan rumus fungsi tan h. If dropout lebih dari 0,0 yaitu membuat ketentuan pemangkasan lebih besar daripada 0%. Lalu model add dropout menambahkan dropout pada model kita. Lalu dense ini menambahkan dense juga dengan rumus num classes dan rumus softmax. Lalu model compile ini mengcompile variabel model dengan hasil loss optimisasi dan akurasi matriks. Lalu lognya ini untuk mencatat lognya. Lalu TensorBoard ini membuat variabel TensorBoard dengan isian yang tadi lognya. Lalu time start sama dengan time.start ini memulai waktunya, pencatatan waktu. Lalu model fit, train input, train output ini untuk melakukan training. Lalu score untuk evaluasi, model evaluasi, end time ini untuk mengakhiri waktunya pada saat menjalankan training dan mengevaluasi nanti akan ada waktu akhirnya. Lalu Eclipse itu bikin variabel baru yang waktu dari terakhir sama waktu yang saat berjalan dikurangi, waktu berakhir dan waktu berjalan dikurangi, nanti hasilnya akan mendapatkan hasil berapa lama command itu dijalankan lalu di print. Nah, di sini kita bisa lihat kan tadi ini sebenarnya ini kode yang ini dilakukan secara berulang-ulang untuk mencari model yang paling akurat. Nah, di sini ini ada banyak banget nih. Nah, ini yang di sini ada 284. Nah, di sini komputer saya ngehang karena kekurangan resources. Kalian bisa lihat saja ini ada 284, 288 second sampai terakhir. Nah, ini bisa sampai berjam-jam. Nah, setelah itu kita lakukan training lagi. Bikin model baru lagi, bukan training, maaf. Bikin model baru lagi pada int14. Nah, int14 itu model sama dengan benar int14. Ya benar int14. Lalu model sama dengan sequential. Model add bikin ini tambah conv 2D dengan ukurannya 3x3. Lalu masukin max pooling, masukin conv 2D juga, masukin conv poolingnya 2x2. Lalu flatten, dense, dropout, dense num classes. Lalu model compile, lalu print model summary. Nanti jika di run akan seperti ini. Parameternya sekian, 0, sekian. Nanti ada total parameternya ada sebanyak 205 dengan trainable-nya sebanyak
205, non trainable-nya 0. Nah, di sini kita akan melakukan training yang tadi data dari join NumPy dari. Nah, ini dari join maaf, kita akan melakukan training yang dari datanya itu yang pertama dari train input train input dan test input itu disatukan menggunakan fungsi concatenate np dot dari library NumPy. Lalu yang untuk ininya yang keduanya train output dan test output di join juga. Nah, jika di run akan seperti ini, melakukan training sama seperti yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke model in16 yaitu model save. Nah, ini untuk menyimpan model kita agar nanti bisa digunakan kembali untuk melakukan training untuk melakukan prediksi yang lain sehingga kita tidak usah melakukan training lagi. Lalu npsave ini untuk menyimpan label encoder classes yang telah kita gunakan tadi dimasukkan ke dalam sebuah file classes.npy. Kalian bisa download nanti. Nah, lalu untuk in18 kita bisa langsung import class model. Ini untuk mengimport model dari kelas. Nah, ini kita bikin variabel baru yang isinya itu meload model dari yang tadi telah kita download. Contohnya ini kita akan melakukan prediksi gitu, tapi nggak mau melakukan training lagi dan menggunakan model yang telah kita buat sebelumnya. Lalu print model summary-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah label encoder. Contohnya label encoder 2 karena yang tadi data setelah kita sudah membuat label encoder, tapi kita kan tadi mau menggunakan model yang telah tadi kita save. Nah, di sini ada label encoder 2 classes npload kelasnya. Lalu bikin sebuah method baru atau fungsi baru yang namanya predict image path-nya. Nah, ini adalah path dari image yang akan kita prediksi. Nah, itu new image sama dengan class preprocessing image to array build image open. Nah, ini untuk membuka image, lalu path-nya di mana. Setelah itu akan di-convert dari yang asalnya sebuah image menjadi sebuah array, dan array tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel namanya new image. Nah, setelah itu new image tersebut dibagi dengan 255. Lalu setelah itu kita akan bikin variabel prediction yang isinya model 2 predict new image di reshape 1323223. Setelah itu kita melakukan invert dari itu gambarnya dari prediksinya, melakukan invert yaitu dengan cara inverted sama dengan label encoder 2 inverse underscore transform, lalu masukkan np airGameMax prediction, masukkan ke dalam inverted. Nah, lalu print dari hasil yang tadi. Lalu kita lakukan prediksi. Yang pertama kita bisa buka saja. Ini contohnya, kalian bisa ambil random aja. Loading. Kita bisa contohnya ke ini ke yang hasil versi 2 yang hasil data. Nah, ini kalian bisa terserah mau ambil data yang mana saja. Kalian bisa langsung predict konten ini yang mana, contohnya 10, 500 sama 700. Dan jika di run maka prediksinya akan ini adalah huruf A. Lalu yang kedua itu pi, yang ketiga itu alpha. Contohnya kita lihat yang ini yang 10. Yang ke-10 itu benar huruf A. Lalu yang ke 500 wah panjang ya. 500 sebentar. Nah, 500 bisa lihat. Oh my god, ke atas lagi. Ini datanya banyak banget, gila. 500. Saya mau 500 doang. Buset, banyak banget sih data 500. Nah, 500. Nah, ini kan pi. 500 500 kan pi, yang terakhir juga alpha. Ini confidence-nya 700, ya, confidence-nya 9. Ya, ini contohnya kita contoh lagi yang contohnya kita ambil yang oh my god.
Ngehang lagi guys. Ini contohnya 00. Oh, ini udah ngeheng. Ya mungkin kalian bisa mencobanya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.